Pendengar Dangsana Perempat Sabarataan, sudah kita dengarkan bersama Besair Melayu Banjar pada malam hari ini, Rabu 1 Februari 2017. Dan memang kurang lengkap kalau Besair ini tanpa ada pemaparan. Dalam pemaparan inilah yang menjadi pengetahuan gasan kita Sabarataan tentang sejarah perang berkobar di negeri Banjar. Nah, seperti biasa bahwa pemaparan ini akan disampaikan nanti oleh Pak Yusliani Nur ya. Mudah-mudahan pemaparan ini sampean Sabarataan bisa menyimak, kemudian juga menyerap apa yang disampaikan sehingga bisa menjadi wawasan gasan kita. Pak Yus, iya Pak. Malam ini lengkap Pak Yus. Iya betul. Tidak seperti minggu kemarin kayaknya sayur tanpa garam. Iya. Malam ini ada suling, ada biola. Iya Pak. Jadi ada kendang, wah ya, luar biasa pokoknya. Iya. Dan selanjutnya ini adalah babakan akhir Pak Yus ya. Iya tentang judul subjudul ya. Dari Pangeran Tamjid dan Pangeran Hidayatullah. Oke, babakan terakhir. Baik, silakan Pak Yus untuk dipaparkan. Terima kasih Pak Iswan. Iya. Baiklah para pendengar sekalian dan hadirin di studio yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bait-bait syair sejarah perang berkobar di negeri Banjar 1859 sampai 1906 dengan tema Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah pada minggu yang lalu, kita banyak menguraikan tentang berbagai pertentangan watak, pertentangan kepentingan, dan pertentangan kekuasaan politik antara Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah. Sultan Adam telah membuat surat wasiat, Testamen Pan Sultan Adam, yang hanya dapat dibuka dan dibaca kelak setelah beliau meninggal dunia. Isi surat wasiat itu berisi 3 hal, yakni bahwa dirinya Sultan Adam Al-Wasiku Billah pertama memberi gelar kepada Pangeran Hidayatullah dengan gelar Sultan Hidayatullah Halilullah. Yang kedua, mengangkat Pangeran Hidayatullah menjadi penguasa agama serta mewariskan tanah kesultanan dan semua padang atau tanah lapang, tanah perburuan, dan yang ketiga, memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk mentaati hal ini, yakni poin 1 dan 2, dan jika perlu mempertahankannya dengan kekerasan. Jadi ini Sultan Adam sudah memberi wasiat untuk mempertahankan kekuasaan Pangeran Hidayatullah, kalau perlu para bangsawan dan rakyat Banjar mempertahankannya dengan kekerasan. 3 ayat tambahan surat wasiat Sultan Adam berbunyi, yang pertama, Pangeran Hidayatullah menggantikannya bila ia meninggal dunia dan memerintah rakyat dengan penuh keadilan serta benar-benar mengikuti perintah agama Islam. Yang kedua, Sultan Adam memerintahkan kepada semua pangeran lainnya untuk mengikuti Pangeran Hidayatullah sebagai sultan dan mengutuknya sampai anak cucunya bila hal ini dilanggar. Nah, jadi ada kutukan Sultan Adam apabila melanggar surat wasiat. Ini nanti ada konsekuensi politik di dalam perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perintah yang sama juga ditujukan kepada para haji, ulama, dan tetua kampung.
Di tengah kemelut yang kian memanas, Sultan Adam didesak oleh permaisurinya, Nyai Ratu Kemalasari, agar menjadikan Prabu Anom sebagai Sultan muda. Jadi tadi siapa yang ingin diangkat oleh Nyai Ratu Kemalasari sebagai Sultan muda? Siapa? Prabu Anom. Prabu Anom, ya. Maka tanpa memberitahu residen, yang ketika itu telah berganti dari Panhengs kepada A. van der Pen. Jadi ini residen berganti dari Panhengs kepada A. van der Pen. Siapa sebelum A. van der Pen? Siapa sebelum van der Pen? Panhengs. Ya, siapa? Panhengs. Sekali lagi. Panhengs. Kurang nyaring juga nih. Sekali lagi. Panhengs. Nah, supaya ingat tuh kan. Sultan Adam melantik Prabu Anom sebagai putra mahkota di Masjid Martapura. Nah, jadi tanpa sepengetahuan Belanda ini, Nyai Ratu Kemalasari ini mendesak Sultan Adam agar melantik Prabu Anom. Tempatnya di Masjid Martapura. Masjid Martapuranya lain nang ini. Masjid Martapuranya itu sudah terbakar ketika terjadi Perang Banjar nantinya. Ini dalam episode berikutnya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juni tahun 1855. Residen Banjarmasin A. van der Ven terpukul dengan peristiwa ini yang tidak sesuai dengan perjanjian, yakni pengangkatan putra mahkota harus seizin residen Belanda di Banjarmasin, terutama perjanjian 1826. Pada tanggal 29 November 1855, justru van der Pen dipindah ke Palembang. Jabatan residen untuk sementara dipegang oleh Sekretaris Residen R. Wijnen. Saat perayaan Maulid Nabi, setelah beberapa waktu dari saat pelantikannya, Prabu Anom tampil di hadapan rakyatnya di Martapura. Karena ini dilantik sebagai Sultan muda sepihak. Meskipun Sultan Adam itu tidak merestui. Prabu Anom mengharuskan yang hadir untuk menghormatinya sebagai putra mahkota. Pada saat itu perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadiri para menteri, kaum, ulama dan rakyat. Prabu Anom menggunakan stempel kesultanan yang saat itu berada di tangan kekuasaan Nyai Ratu Kemalasari untuk memungut pajak kepala daerah di Kalua. Di daerah Kalua itu dikuasai oleh pembekal Kamal dan Said atas kepercayaan Pangeran Hidayatullah, karena wilayah itu adalah tanah lungguh milik Pangeran Hidayatullah. Nah, tanah lungguh itu adalah tanah yang sengaja dibagikan Kesultanan Banjar kepada para bangsawan, maka rakyat yang berdiam di tanah lungguh itu memberikan sebagian hasilnya kepada bangsawan yang diberi tanah lungguh itu. Jadi karena semuanya itu adalah tanah sultan, maka sultan memberikan tanah-tanah itu kepada para bangsawan. Bangsawan kemudian mempercayakannya kepada masyarakat untuk menggarapnya, dan masyarakat kemudian menyerahkan sebagian hasilnya kepada bangsawan yang diberikan oleh sultan tanah tersebut. Utusan Prabu Anom yang datang menarik pajak ke Kalua ditolak oleh tokoh masyarakat setempat. Para utusan Prabu Anom justru menyodok atau menikam dan membunuh Said, orang kepercayaan Pangeran Hidayatullah. Prabu Anom juga menaikkan 2 kali lipat pajak di daerah negara dan di Banua Lima. Bahkan Prabu Anom hendak membunuh ayahnya sendiri, yakni Sultan Adam di Masjid Tabunio, lantaran menginginkan ayahnya itu mensahkannya sebagai putra mahkota. Nah, ini bukan play hari ini, pernah itu kejadian itu di Masjid Tabunio. Jadi di Tabunio itu zaman Belanda itu dekat benteng itu sudah ada masjid. Pada tanggal 21 Februari 1856, residen yang waktu itu hanya sebagai pejabat, yakni R. Wijnen, mengingatkan Sultan Adam tentang isi kontrak 1826
dan meminta Sultan Adam dapat bekerja sama dengan Tamjidillah, yakni Sultannya Belanda, anteknya Belanda. Namun Sultan Adam tidak mengakui Tamjidillah sebagai putra mahkota maupun sebagai pejabat Mangkubumi. Gubernur Jenderal Belanda menunjuk Van der Graaf sebagai residen Banjarmasin. Ia tiba di Banjarmasin pada 10 Maret 1856. Jadi ini berganti pulang residen. Dari Van der Pen berganti kepada Van der Graaf. Kemudian Belanda mendatangkan kapal api ke Banjarmasin bernama Admiral van Kinsbergen pada 13 Mei 1856. Kapal ini membawa pertama, surat keputusan Pangeran Tamjidillah sebagai putra mahkota. Yang kedua, surat yang mengharuskan Prabu Anom tinggal di Banjarmasin. Yang ketiga, surat ditujukan kepada Sultan Adam agar mengakui Pangeran Tamjidillah sebagai putra mahkota dan melarang Sultan menghalangi pelaksanaan peran putra mahkota. Sultan Adam diminta pula menetapkan pengangkatan Mangkubumi definitif untuk menggantikan pejabat Mangkubumi yang pada waktu itu dirangkap oleh Pangeran atau Sultan Muda Tamjidillah. Sultan Adam membalas surat Belanda pada 4 Juni 1856 dan dikirimkan melalui residen di Banjarmasin. Isi suratnya adalah mengusulkan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Padahal Hidayatullah ini dikehendaki oleh Sultan Adam sebagai Sultan muda yang kelak akan menjadi Sultan. Usulan itu disetujui oleh Gubernur Jenderal dan Residen Van der Graaf. Setelah mendapat masukan dari mantan Residen Banjarmasin yakni A. van der Pen, Wijman dan Wijen Malen. Usulan itu disetujui tanggal 23 Agustus 1856 sebagai pengakuan dan pengesahan Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Konsekuensinya, beliau yakni Hidayatullah mendapat tunjangan dari pemerintah Belanda sebesar 1000 gulden setiap bulan. Nah, jadi baik Sultan maupun Mangkubumi itu sudah digaji oleh Belanda. Padahal kesultanan itu milik Kesultanan Banjar. Nah, di sini rancunya. Kemudian Mangkubumi Hidayatullah resmi dilantik di hadapan para pembesar kesultanan maupun para pembesar Belanda di Istana Banjarmasin pada 9 Oktober 1856. Sebenarnya Mangkubumi Hidayatullah atau Pangeran Hidayatullah itu hanya sekedar untuk menghormati kakeknya, yakni Sultan Adam, untuk merangkap atau sebagai nominasi jabatan Mangkubumi tersebut. Jadi itu Sidin hanya menghargai saja. Sebetulnya Sidin kada nyaman dan kada hendak. Sementara itu pula di Martapura, Prabu Anom menolak perintah Belanda yang mengharuskannya tinggal di Banjarmasin. Namun dengan melalui pemaksaan, sebetulnya sejak bulan Mei 1856 Prabu Anom menjadi tahanan Belanda dan tidak diizinkan ke Martapura. Sultan Adam dan keluarganya tinggal di Banjarmasin sampai bulan Oktober tahun 1857. Pada bulan September 1857 De Graaf digantikan oleh E.F. Graaf van Ventem Taklenburg Reda 1857-1859. Ini ngalih banar disambat. E.F. Graaf van Ventem Taklenburg Reda sebagai residen Banjarmasin. Pada tanggal 27 Oktober 1857, Sultan Adam sakit keras dan Ratu Kemalasari ingin membawa suaminya Sultan Adam ke Martapura. Pada tanggal 31 Oktober 1857, Sultan Adam yang sudah tua dan sakit keras dibawa ke Martapura dengan naik perahu. Bayangkan, padahal Belanda waktu itu sudah ada besi kapal api. Ya, tuh Sultan Adam itu dibawa. Sultan Adam dibawa.
dibawa pakai jukung aja. Mestinya Sultan Adam itu dibawa dengan kapal menghormati beliau sebagai sultannya Banjar. Sementara itu Prabu Anom berhasil meloloskan diri dari penjagaan polisi dan menyusul ayahnya ke Martapura. Nah, ini melarikan diri nih Prabu Anom karena orangnya ini sakti juga tapi nakal ini. Tanggal 1 November 1857, beberapa jam setelah Sultan Adam, Kemalasari dan pengiringnya tiba dengan perahu di Martapura, Sultan Adam wafat dalam usia 90 tahun. Jadi Sultan Adam telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 1 November 1857. Makam beliau itu sekarang di Martapura yang namanya Jalan Sultan Adam, yang setiap tahun itu dihauli oleh Sultan Banjar, yakni Sultan Hairul Saleh. Lihatlah istana begitu ramai, wajah bangsawan tertunduk lunglai. Di Paseban mulia tangis pun bagai, Sultan Adam wafat, tahtanya tunai. Banyak kerabat duduk menangis, di depan jenazah duduk berbaris, membaca surah Yasin sangatlah liris. Jasanya baginda Sultan tiada habis. Kembali para pendengar sekalian dan hadirin di studio yang berbahagia, Kesultanan Banjar dilanda duka, dilanda kesedihan. Setelah Sultan Muda Abdurrahman wafat pada tahun 1852, maka kurang lebih 5 tahun kemudian, yakni tahun 1857, Sultan Adam Al-Wasiqu-Billah juga wafat di Martapura. Pendengar sekalian, Hidayatullah tidak mematuhi perintah Residen untuk menangkap Prabu Anom karena tidak pantas bagi Hidayatullah melakukan tindakan kekerasan dalam keraton sementara jasad kakeknya masih terbujur di pembaringannya. Meskipun sangat jelas Hidayatullah tidak berani membangkang terhadap Residen. Jadi Belanda ini tetap saja memaksa Hidayatullah untuk menangkap Prabu Anom. Setelah mendengar berita kematian Sultan Adam tanggal 2 November, Residen berangkat ke Martapura ditemani oleh Tamjidillah dan kira-kira 30 orang serdadu. Jadi Sultan Banjarnya sendiri nih dikawal oleh serdadu Belanda, memang diangkat oleh Belanda. Pada waktu itu masih berkumpul sejumlah besar kepala daerah dan rakyat dari berbagai penjuru kerajaan di Martapura. Karena kebetulan sekali tanggal 31 Oktober 1857 tersebut merupakan hari besar Islam, yakni kembali peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak para bangsawan datangan ke Istana Banjar, tempat jenazah Sultan Adam disemayamkan. Prabu Anom pun bersimpuh di depan jenazah Ayahanda Sidin. Jadi Prabu Anom itu duduk bersimpuh di hadapan jenazah Ayahanda Sidin. Di depan jenazahmu Ananda meminta mohon ampunan kepada baginda. Ananda menyesal berbuat durhaka, terlalu dhaif
mengangkat makna. Hadirin sekalian, terkadang ketika seorang anak masih memiliki orang tuanya yang masih hidup, masih segar bugar, ada yang merasa lebih pintar dari orang tuanya, merasa lebih kuat, sehat dan iskaya daripada orang tuanya, merasa lebih berduit dari kuitannya, sementara yang namanya abah dan uma, nangaran ayah atau mama, sidin-sidin itu sudah makin lama makin menua. Mata sidin sudah mulai rabun, sudah mulai kaur, telinga kada pati bisa mendengar lagi nang kaya biasa, gigi mulai habisan, mulai rontokan, rambut sudah penuh dengan uban, sering sakit-sakitan, sering meminta itu dan ini, dan kelihatannya sangat cerewet orang tua itu karena sebetulnya sidin hanya ingin meminta perhatian dari anak-anaknya. Namun sebagian kita lalai dan abai, bahkan bermuka masam kepada kedua orang tua kita kadang-kadang. Terkadang kita menganggap orang tua kita, abah kita, itu masih kuat aja nang kaya bahari, masih hebat aja, laksana sang elang yang mampu terbang jauh dan tinggi di angkasa, mengepakkan kaki, mengepakkan sayapnya, menentang badai angin yang begitu kencang demi anak-anaknya. Padahal usianya yang menua, abah kita itu helai demi helai itu laksana burung elang, sayap-sayapnya itu sudah berguguran, terbawa angin musim saat menapaki kerasnya kehidupan di saat muda, yang berjuang di saat mudanya demi istri dan anak-anaknya. Kemudian saat sang elang menua, yang diharapkan adalah kasih sayang dan perhatian dari anak-anaknya, dari elang-elang muda, anak-anaknya yang masih muda. Kadang-kadang kuitan kita nang tua itu hanya ingin dikawani di panderi aja ketika sidin hendak berkisah, bernostalgia tentang masa lalu. Tapi nangaran anak-anak nang muda itu kadang-kadang nangaran sibuk juga, kada tadangarakan apa nang dikehendaki kuitan. Kadang-kadang paulahnya aja seorang abah nang ini aja, pandir sidin aja. Nah, padahal sebetulnya kita sangat ingat, sebagian dari kita mungkin, bahwa ketika kita masih bayi, kita dijaga, kita dirawat. Kemudian ketika kita masih anak-anak, kita pun diajari cara berjalan, cara berbicara, diongkusi habis-habisan oleh kuitan. Dan ketika kita sudah jadi orang, kembali kuitan kita kada bisa berdaya apa-apa. Justru kita yang lebih kuat, dan mestinya kita yang akan membalas segala jasa baik orang tua. Karena itu janganlah merasa kesal terhadap orang tua yang minta perhatian. Itu sangat dilarang dalam Islam. Seperti disebutkan firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَكُنْ لَهُمَا uff. Artinya, dan janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua kalian itu, uff, cih, bah. Mau pian bahaya ini jar. Sampai kuitan mau. Makanya orang Banjar Bahari itu ada bapak pada, seandainya tu nakai, ujar kuitan, ikam nakai membawa abah ini berjalan batis ke Mekah, mengambil abah nakai, maka pergi pulang ikam pulang balik ke Mekah, ke Banjar membawa abah ini, kada cukup nakai, ujar sidin, memenuhi jasa kedua orang tua ikam ini. Kada cukup nakai memenuhi jasa abah ikam ini. Tidak mampu kita membayar jasa kedua orang tua kita. Makanya janganlah berburuk sangka kepada orang tua kita. Yang penting apabila beliau itu misalnya ada sedikit bamamai, ada sedikit keras, kita cukup mendengarkan, kita cukup menahan emosi, kita cukup bersabar. Itulah budaya Banjar yang sebenarnya. Para hadirin dan pendengar sekalian yang berbahagia, pada tanggal 3 November ini kita lanjutkan ini kisah Sultan Muda Tamjidillah dengan tergesa-gesa dinobatkan sebagai Sultan baru dari Kesultanan Banjarmasin oleh Residen. Jadi nih lah, Limbah Sultan Adam nih meninggal tanggal 1, tanggal 3 nang tadi Sultan Muda Tamjidillah langsung diangkat sebagai Sultan.
definitif. Luar biasa Belanda ini. Sultan Tamjidillah dan Residen menandatangani sebuah kontrak yang memperluas tanah gubernmen dengan mengambil tanah Sultan seluas kira-kira 9 km persegi. Setelah upacara itu selesai, langsung tanah kesultanan dijulung oleh Sultan Tamjidillah kepada Belanda. Luar biasa kalau. Sementara itu pada malam Sultan Adam wafat, terjadi perkembangan lain. Sejumlah besar rakyat telah berkumpul di rumah kediaman Hidayatullah di Martapura, di kawasan Martapura itu. Mereka dengan suara bulat menghendaki agar Mangkubumi Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan baru, pengganti Sultan Adam. Namun Hidayatullah sendiri pada waktu itu, meskipun Sidin ingin menjadi Sultan, tetapi Sidin melihat situasi tidak memungkinkan. Beliau tidak bersedia mengambil risiko menghadapi oposisi Belanda, apalagi untuk berontak tanpa ada persiapan apa-apa pada dirinya ataupun rakyat yang setia kepadanya. Di sini Mangkubumi Hidayatullah nampak ambivalen atau beliau mendua. Ini mengecewakan para pendukungnya dan sekaligus ia kehilangan kesempatan yang pertama kalinya. Jadi Pangeran Hidayatullah kehilangan momentum diangkat oleh rakyat untuk menjadi sultan, untuk menyaingi Sultan Tamjidillah yang diangkat oleh Belanda. Itulah makanya saat penobatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjarmasin tidak terjadi keributan apa-apa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Pangeran Hidayatullah masih memegang perintah Residen untuk menahan pamannya, yakni Prabu Anom. Hidayatullah bukan menangkap pamannya Prabu Anom itu, malahan ia melindungi kepada Prabu Anom saat melarikan diri dari keraton. Prabu Anom dikejar dan ditembaki oleh serdadu-serdadu Belanda. Dan baru pada bulan Desember 1857, Mangkubumi Hidayatullah membawa Prabu Anom dari Martapura ke Banjarmasin atas perintah Residen Panbantem yang baru tiba di Banjarmasin tanggal 19 November 1857. Kemudian Prabu Anom ditangkap dan ditempatkan di bawah penjagaan militer di Benteng Tatas. Ratu Kumalasari yang tidak mau jauh dari putra satu-satunya yang masih hidup menyusul ke Banjarmasin dan tinggal di rumah menantunya Pangeran Syarif Hussein. Pada bulan Februari 1858, Prabu Anom yang selalu dianggap Belanda sebagai seorang pengacara dibuang ke Jawa. Bukan pengacara tapi pengacau. Yang dianggap Belanda sebagai seorang pengacau dibuang ke Jawa atau ke Bandung bersama-sama dengan keluarganya. Ibunya yang tua yakni Nyai Kemalasari ikut pula dengan Prabu Anom dengan maksud meminta pengampunan kepada pemerintah bagi anaknya. Namun bulan Agustus 1858, Nyai Ratu Kumalasari kembali lagi ke Banjarmasin bersama dengan Pangeran Syarif Hussein dan istrinya tanpa Prabu Anom. Nyai Ratu Kumalasari wafat tahun 1864. Ia telah hidup dalam 2 abad yang berbeda dan menyaksikan keruntuhan kesultanan karena intrik istana, di mana ia telah memainkan peranan besar sampai pada disintegrasi Kesultanan Banjarmasin dalam Perang Banjarmasin. Ia benar-benar seorang ratu yang luar biasa yang telah membuat sejarah Banjarmasin penuh dengan warna. Para hadirin dan pendengar sekalian yang berbahagia, sejak awal administrasinya, Residen Panbantem tidak menyenangi Pangeran Hidayatullah, tidak menyenangi Mangkubumi Hidayatullah, karena Residen ini telah menginterogasi Prabu Anom. Dalam penjelasannya, Prabu Anom menyatakan bahwa Pangeran Hidayat itu mendua. Di satu pihak Pangeran Hidayatullah benar-benar ingin menjadi sultan, di pihak lain sebagai Mangkubumi ia selalu mencoba menghambat perintah-perintah Sultan Tamjidillah dan Residen Belanda. Sebaliknya, Pangeran Hidayatullah menyadari betul bahwa Residen Panbantem tidak mempercayainya. Jadi kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Makanya oleh sebab itu, sejak penahanan Prabu Anom, ia sudah mengajukan permohonan berhenti sebagai Mangkubumi. Residen Belanda di Banjarmasin ingin menerima pengunduran diri
Hidayatullah itu bahkan ia mengusulkan Hidayatullah juga diasingkan ke Pulau Jawa. Namun bulan Agustus 1859, Residen Pan Benteng mendapat gagasan baru untuk melakukan rekonsiliasi di antara kedua bersaudara itu dengan menyarankan perkawinan di antara anak-anak mereka, yakni anak-anak Pangeran Tamjidillah dan Hidayatullah. Gagasan Residen diterima pada bulan Oktober 1898. Perkawinan antara Pangeran Amir, putra tertua Tamjidillah, dengan Putri Bulan, Putri Hidayatullah, akhirnya pun berlangsung dengan sangat meriah. Perlu dipahami, Sultan Tamjidillah sebagai Sultan Banjar pengaruhnya sangat kecil, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu, Tamjidillah selalu tinggal di Banjarmasin. Bahkan di Banjarmasin ia juga tidak disenangi. Dalam bulan Februari 1858, waktu 12 hari, Sultan melapor, yakni Tamjidillah, kepada Residen Belanda bahwa telah 3 kali mengalami percobaan pembunuhan. Itu pengakuan sepihak Tamjidillah. Ujar Tamjidillah, wahai Residen, aku ni 3 kali sudah hendak dibunuh oleh orang di Banjar ini. Hoperdom, kira-kira kayak itu pang ujar si Residen ni, kira-kira kan. Apa itu orang mau bunuh kamu, ujar. Nah itu kira-kira tak. Sultan Tamjidillah memerintah melalui saudara tirinya, yakni Mangkubumi Hidayatullah, meskipun ia tidak senang. Begitu pula sebaliknya. Mangkubumi Hidayatullah diperintahkan Sultan Tamjidillah, misalnya dalam masalah konflik antara rakyat, antara kepala-kepala daerah, mengembalikan perdamaian dan ketertiban. Jadi Walanda menggunakan pejabat-pejabat pribumi untuk mengamankan wilayah-wilayah yang didudukinya. Konflik bulan Juli 1858 misalnya, terjadi kerusuhan di antara rakyat di Tanah Sultan, yakni di Banua Lima. Yang dimaksudkan Banua Lima zaman dahulu itu adalah Nagara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, dan Kalua. Itu nangaran Banua Lima, yakni tempat konsentrasi pemukiman penduduk yang terbanyak, semuanya berada di tepi-tepi sungai. Kerusuhan di Benua Lima dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Jalil terhadap distrik K. Adipati Danureja. Adipati Danureja sangat berlebihan menarik pajak rakyat, yakni pajak kepala dan pajak 1/10. Pajak kepala itu artinya setiap orang itu yang ada besi kepala itu ditarik pajaknya. Pajak 1/10 itu adalah pajak penghasilan. Misalnya besi hintalo 100 biji, 10% itu diberikan untuk pemilik tanah lungguh, diberikan untuk Belanda, dan akhirnya Adipati juga menarik Residen. Nah jadi akhirnya bisa sampai 30% itu. Danureja semula pengikutnya Ratu Kumalasari, tapi karena ia berselisih dengan Prabu Anom, maka ia memihak Tamjidillah. Nah jadi nengaran Adipati Danurejo ini sebujurnya yang nangja orang Banjar manimpakul, di mana batang timbul di situ Sidin Baumpat. Ini dilihat Sidin Sultan Tamjidillah didukung Belanda, maka Danurejo pun umpat Tamjidillah. Sementara kekuatan dan kekuasaannya Ratu Kumalasari itu sudah menurun. Jadi ia memerintah distrik atas nama Sultan Tamjidillah, yakni Danureja, yang jelas bentukan dan dukungan Belanda. Tindakan Hidayatullah sebagai Mangkubumi untuk menyelesaikan kerusuhan di Banua Lima adalah memecat Adipati Danureja dan menggantinya dengan Pangeran Arya Kesuma. Namun Pangeran Arya Kesuma tidak pernah datang. Pangeran ini kedahuluan datang ke Banua Lima karena Jalil ada di situ. Konon kabarnya Jalil ini itu adalah ahli kuntau, ahli silat. Tidak ada tandingannya di kawasan-kawasan Amuntai, Banua Lima. Mangkubumi Hidayatullah mengangkat Jalil sebagai mantri dengan gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Nah, jadi Hidayatullah ini melihat
bahwa Jalil ini perlu diangkat untuk mendukung Sidin nanti dalam upaya melawan kekuatan-kekuatan Belanda, melawan kekuatan-kekuatan Sultan Tamjidillah yang didukung oleh Belanda. Jadi mulailah konflik-konflik terjadi, gejolak-gejolak di daerah hulu sungai mulai sangat nampak. Maka kita lihat ada beberapa langkah dilakukan para pihak untuk mengurai masalah di Kesultanan Banjar. Jadi kita analisis sejarah ini, kita urai masalah ini, apa yang terjadi dan apa akibatnya. Yang pertama kita lihat pihak Sultan Adam. Pihak Sultan Adam adalah pemegang sah Kesultanan Banjar, sekaligus pemegang otoritas kekuasaan di Kesultanan Banjarmasin. Meskipun otoritasnya tersandra dan terbatas akibat kontrak perjanjian dengan Walanda, yakni kontrak 1826 dan kontrak 1845. Sultan Adam Al-Wasikubillah melakukan upaya-upaya konsolidasi kekuasaan pasca wafatnya Sultan Muda Abdurrahman, mengusulkan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Muda, namun Walanda justru mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Muda. Di pihak lain, muncul Ratu Kumalasari yang justru memaksa Prabu Anom sebagai Sultan Muda. Jadi, dua laki bini ini juga bermasalah ini waktu itu karena saling adu kepentingan dan adu dukungan di belakang-belakang layar di Kesultanan Banjar sendiri. Sultan Adam sebagai Sultan Banjar tetap bersedia untuk kompromi dengan Walanda, membangun diplomasi politik melalui utusan-utusannya kepada residen, bahkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Namun semuanya mengalami jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan yang bisa mengurai masalah ini. Walanda dengan segala argumennya tetap mengangkat Tamjidillah. Sementara itu Kumalasari tetap berusaha agar Prabu Anom dijadikan Mangkubumi dan atau sebagai Sultan Muda. Sementara secara pribadi Sultan Adam tetap bersikukuh agar Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Muda. Setidaknya ia berhasil menaikkan status Hidayat sebagai Mangkubumi. Sementara dalam surat wasiat ia sendiri tetap menjadikan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar. Yang kedua, kita analisis bahwa pihak residen Walanda di Banjarmasin, residen Walanda di Banjarmasin tidak ada lagi kompromi dalam menetapkan Pangeran Tamjid sebagai Sultan Muda dan secara sepihak menetapkan Pangeran Tamjid sebagai Sultan Banjar. Ini pendekatannya kekuasaan nih. Pokoknya kalas tupang Belanda itu. Belanda hanya menetapkan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi dan berupaya mendamaikan Pangeran Tamjid dengan Pangeran Hidayatullah melalui perkawinan kedua anak pangeran tersebut. Di sisi lain, Walanda justru membuang Prabu Anom ke Bandung. Padahal sebetulnya Prabu Anom ada pendukung, Pangeran Hidayat ada pendukung, justru Tamjidillah tidak ada pendukungnya sama sekali. Yang ketiga, pihak bangsawan Banjar lainnya, pihak Bubuan Tutus, raja-raja lainnya ini kayak apa? Pihak bangsawan Banjar lainnya yakni para pangeran dan gusti-gusti umumnya mendukung Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar. Meskipun pada awalnya secara bulat mendukung Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar, namun sebagian kecil di antaranya ada pula yang berkompromi dengan Walanda karena melihat kekuatan Walanda, termasuk sebagian kepala-kepala distrik, akibat iming-iming keuntungan sesaat. Yang keempat, pihak ulama. Nah, kayak apa bukan ulama? Kebanyakan ulama bersikap netral, bersikap menunggu, dan lebih banyak tidak berpihak sana sini, meskipun di dalam hati kecil mereka mendukung Sultan Hidayatullah, mendukung Hidayatullah. Karena fungsi mereka semata-mata bertugas dalam aspek keagamaan, dalam jabatan mufti, qadi, khatib, dan lain-lain. Yang kelima, para haji. Nah, untuk diketahui pada zaman itu, zaman Kesultanan Banjar, para haji itu menduduki kedudukan sendiri di dalam struktur sosial masyarakat Banjar. Para haji dan sebagian besar di antaranya ulama kampung terlibat dalam upaya mendukung Pangeran Hidayatullah. Makanya nanti ada Haji Bu Yasin, ada penghulu Rasid, itu nanti mendukung Hidayatullah.
Yang keenam, situasi rakyat. Nah, ini yang harus kita pahami, bagaimana keadaan rakyat. Rakyat yang terhimpit dalam kehidupan ekonomi yang sangat sulit, yang disebabkan pajak kepala dan pajak per-10, dan terbatasnya mobilitas kerja di hutan dalam menebang kayu, berburu menjangan, dan lain-lain akibat adanya watak tanah kesultanan dan gubernemen, menyebabkan tanda-tanda keresahan sosial. Ada gejolak-gejolak masyarakat. Beberapa gejolak-gejolak sosial telah terjadi di kawasan Banua 5. Bentrokan-bentrokan, friksi-friksi antar pendukung kekuasaan di elemen-elemen bawah sudah semakin memanas. Adu mulut, adu jotos, sampai pembunuhan telah terjadi. Sementara itu, kekuasaan Sultan Tamjidillah sangat kecil, wibawanya tidak ada, kalah oleh pengaruh Pangeran Hidayatullah. Sultan Tamjidillah sendiri hanyalah alat kekuasaan Belanda di Kesultanan Banjar. Dengan kata lain, kendali kekuasaan ada di tangan Belanda dan atau atas nama Sultan Tamjidillah. Disitulah Belanda meletakkan kekuasaannya. Sementara kendali rakyat dan sebagian besar bubuhan bangsawan ada pada Mangkubumi Pangeran Hidayatullah. Artinya, secara jelas kekuasaan Sultan Tamjidillah yang di dalamnya ada Walanda berhadap-hadapan dengan kekuasaan rakyat. Makanya tinggal pemicunya dan ledakannya menuju perang. Wah, itu sudah ada dua kubu. Kubu Hidayatullah yang didukung oleh rakyat, yang merasa pada waktu itu kehidupan sangat terhimpit, banyak pajak, semuanya dinaikkan oleh rakyat, oleh pejabat-pejabat setingkat adipati. Rakyat tinggal menderita. Banyak pula pos-pos pengawasan didirikan oleh Belanda untuk mengawasi rakyat. Kehidupan rakyat semakin ketat, pajak semakin tinggi, apalagi bermacam-macam kehidupan pun bertambah sulit, terutama yang berkaitan dengan sandang dan pangan. Makanya tinggal pemicu dan ledakannya menuju perang. Pertanyaannya, mengapa rakyat Banjar pada tahun 1859 itu melawan? Yang pertama, faktor kepemimpinan. Dalam faktor kepemimpinan ini harus kita analisis, telah terjadi satu kekeliruan Belanda yang telah menetapkan Tamjidillah sebagai sultan yang akhlaknya tidak sesuai dengan akar tradisi Banjar yang Islami. Jadi ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan akar tradisi Banjar yang Islami, yang tidak sesuai dengan ranah dari budaya masyarakatnya, maka tentu saja menimbulkan gejolak sosial, terjadi penolakan-penolakan dalam masyarakat. Itu adalah faktor pemicu yang pertama. Pemicu yang kedua adalah faktor ekonomi, yakni semakin banyaknya pungutan-pungutan pajak, baik yang resmi oleh Kesultanan dan oleh Belanda sendiri, yang ditambahi beban biaya oleh pejabat-pejabat distrik di daerah untuk kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing. Terbatasnya ruang rakyat dalam bekerja akibat sektor-sektor strategis dan yang lainnya dikuasai Sultan Tamjid dan Belanda, misalnya kayu, tambang batubara, sarang burung, dan lahan berburu yang kian sempit, maka menyebabkan ekonomi rakyat pun terhimpit dan akhirnya rakyat menderita. Itu faktor ekonomi. Faktor ketiga adalah otoritas yang otoriter. Pengawasan Belanda kepada rakyat semakin ketat. Ditambah banyaknya pos-pos Belanda untuk mengawasi rakyat. Di samping pos-pos itu berfungsi untuk menarik cukai dan lain sebagainya. Opas-opas itu dengan semena-mena menarik orang-orang yang akan masuk ke kota. Kadang-kadang ayam dimintanya apabila orang nak berjual ayam masuk pasar itu. Jadi ada orang bawa ayam nih. Apa itu ujar opas? Ini tuan opas saja, orang nak berjual ayam nak ke pasar. Berapa ekor ujar opas? Pun 10 ekor aja. Tinggal 4-5 ekor ya. Tinggal 5 ekor aja lagi tu. Nak dibawa. Nah itu
Yang keempat, adanya tokoh yang bersedia dan siap memimpin perlawanan. Itu faktor yang keempat. Para pendengar sekalian, setidaknya dalam peristiwa pecahnya Perang Banjar, sekali lagi, dalam peristiwa pecahnya Perang Banjar, ada situasi buntu. Dibaiki hatap, sekalinya dinding yang rusak. Dibaiki dinding, sekalinya tongkatnya yang runtuh. Tongkatnya dipasang, tihangnya pulang cundai, miring. Akhirnya rumah itu roboh juga akhirnya. Ada situasi buntu yang sangat rumit untuk diselesaikan. Ibarat benang itu maka talinya sudah kusut banar, sulit diurai. Ibarat buah, itu adalah buah si malakama, dimakan mati abah, kada dimakan mati umak. Itu situasi buntu itu terjadi. Makanya kehancuran negeri Banjar tidak bisa dilihat dari sisi satu sudut pandang saja. Namun dari sejarah selalu memetakan fakta-fakta sosial. Sekali lagi, dalil sejarah selalu memetakan fakta-fakta sosial sebagai berikut. Bahwa dalam kegelisahan rakyat dan dalam bergejolaknya politik serta munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa akibat kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak langsung dirasakan rakyat maupun yang langsung dirasakan rakyat, maka akan muncul tokoh, sekali lagi dari sejarah ini, maka akan muncul tokoh atau pemimpin yang bersedia menggerakkan perlawanan terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, maka Kesultanan Banjar memunculkan setidak-tidaknya yang pertama, Pangeran Antasari. Itu nanti akan di dalam syair berikutnya. Yang kedua, Pangeran Hidayatullah yang bermain di belakang layar. Dan yang ketiga, perlawanan rakyat yang didalangi oleh seorang perompak, mantan perompak yang bertempat tinggal di daerah Kumbayau, kawasan rantau, yang bernama Dato Aling. Jadi Pangeran Hidayatullah adalah simbol perlawanan. Sekali lagi, Pangeran Hidayatullah adalah simbol perlawanan. Pangeran Antasari adalah penggerak perlawanan dengan jaringan aliansi-aliansinya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Gerakan rakyat inilah yang akan kita tampilkan minggu depan. Makanya para pendengar sekalian, minggu depan kita akan mulai sebuah syair yang berkenaan dengan gerakan nativisme dimulai dari gerakan Dato Aling di Kumbayau, rantau. Demikian Pak Iswan, mudah-mudahan ini bisa dipahami dari simpulan tentang Tamjid dan Hidayatullah yang sudah kita syairkan bersama-sama. Terima kasih Pak Yus. Kayaknya kita sudah paham betul karena ini adalah babak akhir ya. Dan untuk pekan depan sudah lain lagi nih. Lain lagi. Masuk mantan perompak tadi sih. Iya, betul. Iya. Akan semakin ramai. Baik Pak Yus, terima kasih pemaparannya. Pendengar kita sudah semakin paham, semakin senang mendengarkan acara Besar Mulai Banjar setiap hari Rabu malam Kamis di Pro 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Kasanak Perumpak Seberatan, demikian tadi bersair Melayu Banjar pada malam ini setelah dipaparkan oleh Pak Yusilani Nur. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan pengetahuan Kasan kita seberatan. Kita jumpa lagi pada Rabu depan.